Selamat pagi, saatnya Anda menyimak Berita Bandung. Bersama saya, Jenetli, sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Gara-gara TikTok, seorang suami di kota Bandung aniaya dan sebarkan video istri tanpa busana. Vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6 hingga 11 tahun dimulai di 9 kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat. Harga cabai rawit meroket hingga Rp80.000 per kilogram. Pedagang jual cabai layu untuk penuhi permintaan pembeli. Kita ke informasi yang pertama, akibat terus diguyur hujan, jalan penghubung antar kecamatan di Purwakarta ambles. Sebagian badan jalan juga hilang terbawa longsor. Jalan Raya Margasari, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, yang menghubungkan Kecamatan Pasawahan dengan Kecamatan Pondok Salam, Purwakarta, Rabu lalu ambles sekitar 1 meter dengan panjang 25 meter. Tanda-tanda retakan pada permukaan jalan telah diketahui warga 5 hari sebelumnya. Saat itu jalan masih bisa dilintasi mobil dan hanya dipasangi tanda peringatan. Namun setelah diguyur hujan deras pada Selasa lalu, permukaan jalan kian ambles dan air yang turun dari atas bukit juga menggerus bagian badan jalan. Aktivitas warga terganggu, Pak? Iya, terganggu. Iya, akibat diguyur hujan terus ya, Pak? Ya, akibat hujan. Ini mah. Sempat ada yang kecelakaan jatuh atau apa gimana gitu, Pak? Ya kalau jatuh mah ada, cuman nggak parah gitu lah. Oh, nggak parah. Iya, nggak parah. Ini kendaraan roda 4 kemana, Pak, jalannya, Pak? Ke sana, ke Gurudu. Muter? Iya, muter. Jauh, Pak? Ya jauh banget. Warga berharap jalan yang ambles bisa segera diperbaiki. Sebab saat ini jalan hanya bisa dilalui dengan sepeda motor. Hingga menyulitkan warga yang mengangkut hasil bumi dengan mobil dari Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan, menuju Desa Garudu, Kecamatan Pondok Salam, Purwakarta. Mereka terpaksa harus memutar hingga belasan kilometer. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. 2 sekolah dasar negeri di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Rabu lalu dibobol maling. Pencuri membobol ruang guru dan mengambil sejumlah barang. Maling yang membobol SD Negeri Curug 2, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, diduga lebih dari 2 orang, masuk dengan mencongkel jendela dan keluar melalui pintu samping. Kawanan pencuri masuk dan mengambil 1 buah kulkas dan kipas angin. SD Negeri Curug 2 sudah 4 kali kemasukan pencuri. Kalau sekarang yang kebobolannya, yang kebawahnya lemari es sama kipas angin 2. Tapi alhamdulillah masih ada yang terselamatkan, dispenser, mesin babat rumput. Di hari yang sama, pencuri juga membobol SD Negeri Sumur Kondang, Kecamatan Klari. Kawanan ini masuk lewat pintu dengan merusak gembok dan mengambil 1 unit komputer jinjing dan printer milik sekolah. Para pencuri juga merusak sofa sekolah. Dan akan lihat sofa itu udah sobek. Ini semuanya udah berantakan. Katanya ini yang dibobol itu lewat pintu. Pencurian di sekolah kerap terjadi di wilayah Kecamatan Klari. Pihak sekolah telah melaporkan kasus ini ke Polsek Klari. Syamsul Nursyam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Informasi lainnya, seorang pria di kota Bandung yang menyiksa dan menyebarkan video istrinya tanpa busana ditangkap polisi. Tersangka marah karena cemburu sang istri membagikan video goyang di akun TikTok-nya. Seorang pria di kota Bandung harus mempertanggungjawabkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang ia lakukan terhadap istrinya sendiri. Tindakan biadabnya pun akhirnya viral di media sosial Twitter. Selang sehari setelah dilaporkan sang istri, tersangka ditangkap di rumahnya di Komplek Perumahan Bumi Panyilekan, Kota Bandung pada Minggu lalu. Upaya penangkapan sempat terhambat tersangka yang membuat keributan di lingkungan perumahan tempat tinggalnya. Polisi mengkonfirmasi tersangka ditangkap karena kerap melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya sendiri, seperti memukul dan menyulut tubuh istrinya dengan rokok.
Puncaknya penyebaran video saat istrinya tanpa busana ke grup WhatsApp sekolah. Tindakan di luar nalar tersebut tersangka lakukan karena cemburu terhadap sang istri yang kerap membagikan video pendek pada akun TikTok-nya. Pelapor itu istrinya sendiri, inisialnya D. Yang terlapor suaminya, inisialnya B. Nah, motifnya itu ya karena suaminya cemburu, latar belakang cemburu, terus meriksa handphone daripada istrinya, barangkali ditemukan. Nah itulah, dengan rasa cemburu itu melakukan kekerasan terhadap istrinya. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung masih memeriksa tersangka secara intensif. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Korban kasus kejahatan seksual yang dilakukan pemilik rumah tahfiz dan sekolah berasrama di Kota Bandung terus bertambah. Saat ini ada 9 korban yang telah melaporkan diri di Kabupaten Tasikmalaya. Pernyataan tersebut diungkapkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia daerah Tasikmalaya pada Selasa lalu. Sebelumnya sudah ada 2 orang korban kejahatan seksual yang melaporkan diri dan saat ini bertambah menjadi 9 korban. 6 korban telah berada dalam rumah aman KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Di sini mereka mendapatkan terapi kejiwaan. Perawatan para korban juga dibantu oleh Dinas Sosial Tasikmalaya. Tadi saya sampaikan bahwa sampai hari ini masih ada 9 nama yang muncul. Apakah nanti akan ada muncul nama-nama berikutnya kita masih belum tahu. Tetapi bahwa kami mendapati bahwa terduga pelaku melakukan aktivitas atau sebagai pengajar di beberapa sekolah dan tercatat sebagai pembina pramuka. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyikapi kasus ini dengan memastikan terdakwa kejahatan seksual mendapatkan hukuman yang setimpal. Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat serius dalam kasus ini untuk kita mengawal baik penegakan hukum kepada terdakwa untuk bisa penegakan hukum yang seberat-beratnya. Kemudian karena ini sudah kejahatan yang luar biasa. Kementerian Agama juga terus melakukan investigasi kasus kejahatan seksual oleh pemilik 2 lembaga pendidikan, boarding school Madani di Cibiru dan Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Jalan Sukanagara, Antapani Kidul, Bandung, yang menimpa 12 orang anak. Juga sekolah yang berasrama lainnya yang mengatasnamakan agama. Kementerian Agama juga akan memperketat pendirian sekolah berasrama yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran, pertama ya untuk melakukan investigasi kepada sekolah-sekolah seperti ini, boarding ini yang kita sinyalir gitu ya, terjadi pelanggaran-pelanggaran serupa, kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan seterusnya. Tentu ini tidak baik bagi anak bangsa dan tentu agama, karena ini mengatasnamakan agama semua lembaga pendidikannya. Ini yang pertama. Perintah Menteri Agama tersebut ditindaklanjuti Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Barat dengan meningkatkan pengawasan dan menambah syarat rekomendasi dari organisasi masyarakat serta tokoh agama setempat sebagai syarat utama pemberian izin pendirian pesantren dan sekolah agama berasrama. Izin operasional untuk pendidikan pesantren ini memang sudah diperketat karena tidak lagi izinnya itu di kabupaten kota dan provinsi, tetapi juga di tingkat pusat di menteri. Tetapi dalam hal pemberian rekomendasi sesuai dengan kita sudah punya undang-undang pesantren, undang-undang 18 tahun 2019 tentang pesantren, itu mengatur sedemikian rupa tentang syarat pendirian pesantren. Dalam kasus kejahatan seksual di Kota Bandung, Kanwil Kemenak Jawa Barat mencatat boarding school Madani di Cibiru milik tersangka HW tidak memiliki izin operasional sebagai pesantren. Dan Pondok Tahfiz Al-Ikhlas Jalan Sukanagara, Antapani Kidul, Bandung telah ditutup dan dibekukan izin operasionalnya setelah kasus ini terungkap pada bulan Mei lalu. Tim Liputan melaporkan dari Tasikmalaya, Bandung, dan Cirebon.